Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan adik-adikku semuanya. How are you today? Kita cek semangat dulu ya. Check sound, everybody what's up? Everybody what's up? What's up? Aha. Smart student. We are the best, we are the winner. Ya, sudah kelihatan ya semangatnya. Semoga semakin berjalannya nanti acara semakin semangat juga. Pada kesempatan kali ini UPT Jurnalistik mengadakan talk show dengan tema pentingnya literasi dalam memahami informasi. Secara tidak langsung tujuannya untuk nge-share ke kalian semua tentang betapa pentingnya kita memahami informasi yang masuk, baik secara sosial medianya, baik dalam kehidupan nyatanya. Acara talk show kali ini tuh bakal dinarasumberkan oleh Bu Siti Maimunah, yang mana kita tahu bahwasanya beliau itu dalam dunia literasinya tuh udah amat sangat hebat banget. Dia itu selain guru bahasa Indonesia, dia juga sebagai mentor literasi atau ekskul literasi, yang mana dunia literasinya, dunia membacanya, dunia informasinya tuh pasti udah top banget gitu. Kepada Bu Siti Maimunah, saya persilakan dan berikan tepuk tangan yang meriah. Tanpa mengurangi waktu, saya persilahkan kepada Ibu Siti Maimunah untuk mengulas secara lebih detail mengenai pentingnya literasi dalam memahami informasi. Terima kasih Hatur Nuhun Teh Fitri. Nah, tentang literasi ini, apa itu literasi? Siapa yang tahu? Membaca. Jadi kalau menulis termasuk literasi enggak? Termasuk. Berarti literasi itu menulis dan membaca aja. Apalagi? Ya, literasi itu secara umumnya adalah memang kemampuan membaca dan menulis. Nah, pentingnya membaca ini sudah disadari oleh pemerintah bahwa kemampuan membaca orang Indonesia itu sangat rendah. Buktinya apa? Ya buktinya diri kita sendirilah. Jangan dulu kita melihat orang lain gitu ya. Kita lihat diri kita sendiri dulu, bahwa lebih memilih main HP atau lebih memilih baca buku. Jawab memilih baca bukunya cuma satu orang dari sekitar 100 orang ini ya. Hanya satu orang. Berarti 1 berbanding 100. Nah, makanya rendahnya minat baca di Indonesia itu sudah disadari oleh pemerintah, sehingga pemerintah menggulirkan peraturan ke setiap sekolah bahwa harus ada gerakan literasi sekolah. Nah, gerakan literasi sekolah itu didasarkan pada banyak hal ya. Ada Permendikbud penumbuhan budi pekerti, Permendikbud SPN Diknas, ada UU Perpustakaan, ada UU Sisdiknas ya. Dari mana kita tahu bahwa minat baca orang Indonesia itu sangat rendah? Itu ada ukurannya. Jadi ada beberapa organisasi untuk menilai minat baca di sebuah negara. Nah, ini contohnya ada dari PISA. Dari PISA itu tahun 2009 Indonesia itu peringkat ke-57 dari 65 negara. Jadi kita peringkat bontot gitu ya. Terus tahun 2012 peringkat ke-64 dari 65 negara. Jadi sangat mengkhawatirkan, bahkan mungkin masih ada orang di Indonesia yang masih buta huruf tetiasa mas. Ada juga mungkin yang bisa baca tapi belum itu di Indonesia masih banyak, apalagi dengan keadaan kemarin pandemi COVID-19
2019 kita 2 tahun belajar di rumah, belajar secara online, guru di rumah, anak di rumah, guru memberikan tugas, anaknya bermain, gitu kan? Di sini kemampuan matematika, membaca dan kinerja sains IPA pada posisi 10 dari bawah dari 80 negara tahun 2019. Jadi sebanyak apa lagi negara yang disurvei oleh organisasi ini, kapan kita naiknya? Jadi anak-anak Indonesia itu masih rendah dalam hal berliterasi. Padahal kalau melihat latar belakang agama, itu orang Indonesia kan mayoritas Islam, ya kan? Mayoritas Islam itu tadi kita sebagai orang Islam itu mempunyai modal dasar, yaitu perintah dari Allah untuk iqra, untuk membaca. Jadi harusnya orang Indonesia itu harusnya literasinya, harusnya nilai-nilai literasinya, minat bacanya harusnya lebih tinggi.